Agustus datang ke sana bersilaturahim. Sekaligus ya menyampaikan keluhan saya tentang patung itu. Sampai ini hanya isu yang memprovokasi publik, yang menimbulkan rasa takut yang cukup luar biasa. Tentu ini nggak kondusif di tengah corona, di tengah krisis ekonomi yang cukup luar biasa, ditambah dengan isu PKI yang cukup menakutkan. Karenanya kalau memang ada PKI jenis baru, kebangkitan PKI jenis baru, pastikan TNI solid, Legend Dudung, jangan karena frustasi pribadi lalu memprovokasi. Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman memastikan saat ini TNI sangat solid dalam menghadapi beragam ancaman, khususnya ideologi. TNI tidak akan miring ke kanan maupun miring ke kiri yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak hanya kanan kiri saja, banyak hal-hal lain juga yang harus kita waspadai. Ada aspek-aspek lain juga yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ungkap Dudung dalam diskusi virtual Kamis 30 September 2021. Dia menjelaskan seharusnya masyarakat Indonesia bersyukur dapat dipersatukan dengan ideologi Pancasila. Sebab berkat ideologi tersebut, Indonesia yang memiliki banyak perbedaan satu sama lain bisa hidup berdampingan. Dengan adanya Pancasila, kita bisa bersatu. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat. Jangan karena ada kepentingan politik, kepentingan pribadi, karena frustasi dan sebagainya, akhirnya menggunakan medsos untuk memprovokasi. Dudung menjelaskan, justru orang-orang yang memprovokasi itulah menyerupai gaya Partai Komunis Indonesia atau PKI zaman dulu. Efek yang ditimbulkan akibat provokasi itu, kata Dudung, yakni terjadinya saling curiga dan saling menyalahkan. Apapun yang kita lakukan seakan-akan tidak akan benar. Kemudian, ihwal ideologi kanan atau isu khilafah radikalisme yang belakangan kian ramai, jelas Dudung juga mesti diwaspadai. Dirinya memberi contoh saat menjadi Pangdam Jaya. Ada kelompok ekstrim kanan yang memanfaatkan kepentingan politik dan kepentingan pribadinya menggunakan dalil agama. Kita boleh tinggal diam, karena cara-cara seperti ini sangat berbahaya. Kalau sudah doktrin masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa. Pertaruhannya adalah nyawa. Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman balik menuding pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang menyebut ada penyusupan PKI di tubuh TNI sebagai tudingan keji. Dia mengakui patung Jenderal TNI Ahan Nasution atau Menko KSAB, Mejen TNI Soeharto atau Panglima Kostrat, dan Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo atau Komandan RPKAD memang sudah tidak di Museum Dharma Bakti Kostrat. Tetapi hal itu bukan karena pihaknya berupaya menghilangkan sejarah kelam pemberontakan PKI tahun 1965. Patung tersebut diambil kembali penggagasnya, yaitu Legend TNI Ayan Nasution, Panglima Kostrat tahun 2011 hingga 2012. Lagi pula, bukti-bukti atau penanda peristiwa masa itu masih terawat dengan baik. Foto-foto peristiwa serta barang-barang milik Panglima Kostrat Mejen TNI Soeharto saat peristiwa 1965 itu masih tersimpan dengan baik di museum tersebut. Hal ini sebagai pembelajaran agar bangsa ini tidak melupakan peristiwa pemberontakan PKI dan terbunuhnya pimpinan TNI Angkatan Darat serta Kapten Pierre Tendean, ungkap Dudung lewat pernyataan tertulis Senin 27 September 2021. Sebelumnya, Gatot Nurmantio pada diskusi webinar bertema TNI versus PKI yang diselenggarakan Insan Cita pada Minggu 26 September 2021 malam menyampaikan pandangannya mengenai komunisme dan PKI. Memang benar sebagai organisasi PKI telah dibubarkan, sebagai ideologi juga sudah tidak laku. Tetapi jangan lupa keturunan mereka membawa dendam dan berupaya mengubah sejarah. Tutur Gatot dalam sebuah diskusi dengan kami Senin 27 September 2021. Menurut Gatot, kendati terus menyamarkan diri, gaya dan cara berpolitik PKI sangat mudah dikenali. Pertama, politik adu domba antara sesama anak bangsa, antara rakyat dengan pemerintah agar bisa menguasai Indonesia. Kedua, membuat propaganda agar masyarakat tidak percaya pada pemuka agama. Inilah yang disebut PKI gaya baru. Hanya TNI dan umat Islam, rakyat keseluruhan yang bisa menghadapinya.
Tetapi dia melihat ada yang berbeda di TNI. Hal ini disimpulkannya setelah menyaksikan perubahan di markas Kostrad TNI Angkatan Darat. Gatot menuturkan, di markas Kostrad ada sebuah ruangan bernama Museum Dharma Bakti. Ruangan itu merupakan ruang kerja Soeharto ketika saat menjabat sebagai Pangkostrat. Di ruang kerja itulah Soeharto bersama Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Ahana Sution dan Komandan RPKAD Letjen TNI Sarwo Edi bertemu sehari pasca penculikan para jenderal dalam G30 SPKI. Mereka merancang rencana penumpasan gerakan tersebut. Peristiwa ini diabadikan lewat patung diorama di dalam museum yang menampilkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Tetapi, kini patung Soeharto, Sarwo Edi dan Nasution sudah tidak ada lagi di dalam Museum Kostrad. Ini menunjukkan sudah ada infiltrasi di tubuh TNI, kata Gatot. Hal ini langsung dibantah Dudung. Itu sama sekali tidak benar. Saya dan Letjen TNI Purnawirawan Ayen Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI Angkatan Darat. Di lain itu, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto merespon tudingan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait Kostrad diduga disusupi paham komunis. Menurut dia, tudingan itu tidak ilmiah karena hanya didasari pada ketiadaan patung. Sebelumnya, Gatot menduga TNI disusupi komunis lantaran diorama di Museum Kostrad telah hilang. Diorama itu dilengkapi patung sejumlah petinggi militer saat merespon gerakan 30 September 1965. Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat, kata Hadi mengutip Antara Selasa 28 September 2021. Hadi menyatakan tudingan Gatot itu telah diklarifikasi oleh Kostrad. Dia juga menegaskan bahwa TNI selalu mewaspadai paham radikal, baik radikal kiri maupun kanan. Untuk itu, pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama, bukan saja terhadap radikal kiri, tetapi juga terhadap radikal kanan dan radikal lainnya. Hadi juga tidak ingin larut dalam polemik tudingan TNI disusupi paham komunis. Hadi menganggap pernyataan Gatot sebatas nasihat dari senior kepada juniornya di TNI. Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior kepada kami sebagai prajurit aktif TNI untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi. Sebelumnya, Gatot Nurmantio menyatakan bahwa paham PKI tengah menyusup ke militer Indonesia saat ini. Hal tersebut terlihat dari penghilangan patung tokoh G30 SPKI di markas Kostrad. Dia menyampaikan itu dalam sebuah webinar secara daring yang digelar pada Minggu 26 September 2021. Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman lantas membantah. Dia menyebut Gatot itu sebagai tudingan yang keji. Kostrad menjelaskan bahwa patung sudah dibongkar atas permintaan pembuatnya atas alasan keyakinan keagamaan. Pembuat patung tersebut adalah Pangkostrat ke-34 Letjen TNI Purnawirawan Azim Yusri Nasution.